Di internet banyak beredar contoh-contoh kurikulum vitae untuk fresh graduate. Patutkah contoh-contoh itu digunakan? Dr. Jobki akan membedahnya. Halo, jumpa lagi dengan Dr. Jobki dari Job Clinic. Kali ini saya akan membedah beberapa CV fresh graduate yang sering muncul sebagai hasil pencarian dengan kata kunci contoh CV fresh graduate. Kebanyakan contoh CV yang muncul ternyata tidak efektif dan tidak saya rekomendasikan untuk digunakan. Saya akan membahas 4 contoh CV dan membedahnya satu persatu. Akan saya sampaikan saran-saran perbaikannya. Saksikan semuanya agar Anda bisa membuat CV yang jauh lebih baik dari 4 contoh itu. Bila Anda sudah membuat CV dan ingin dibedah, silahkan kirimkan ke email jobki.goodman@gmail.com. Akan kami koreksi dan beri saran perbaikan. Jika koreksi dan saran perbaikannya unik atau belum dibahas dalam video ini, akan kami tampilkan dalam video bedah CV berikutnya. Tentu saja dengan identitas yang disamarkan seperti pada contoh-contoh CV dalam video ini. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe yang warnanya masih merah dan tekan gambar lonceng yang muncul di sebelahnya, agar Anda bisa selalu mengikuti video-video bermanfaat yang kami luncurkan untuk membantu mendapatkan pekerjaan terbaik dan karir yang cemerlang. Contoh CV nomor 1 ini yang paling sering dibuat oleh pencari kerja fresh graduate. Tampaknya suatu halaman, tapi bila diperhatikan lebih seksama, sebenarnya isinya hanya setengah halaman lebih sedikit. CV nomor 1 ini dipenuhi biodata yang tidak penting. Informasi tentang gender, citizenship, religion, marital status, identity card number tidak perlu ditampilkan di CV. Semua informasi itu baru diperlukan saat Anda sudah lulus melalui tahapan-tahapan rekrutmen. Anda akan disodori form aplikasi oleh perusahaan untuk data calon karyawan. Dalam kurikulum vitae cukup sampaikan info kontak, yaitu alamat, email, dan nomor telepon. Informasi tentang sekolah dalam personal detail tidak diperlukan karena sudah disampaikan di formal education. Tentang informasi pendidikan formal, seharusnya hanya ditampilkan pendidikan terakhir saja. Pemilik contoh CV nomor 1 ini lulusan SMK jurusan multimedia. Perusahaan tidak mau tahu dia sekolah SD dan SMP di mana. Perusahaan justru ingin tahu keterampilan apa yang dia dapatkan dari pendidikan terakhirnya. Apa yang dia miliki sebagai lulusan SMK multimedia. Seharusnya dia sampaikan mata pelajaran keterampilan yang relevan dengan posisi pekerjaan yang dibidik. Contohnya, desain media interaktif, desain grafis percetakan. Hard skill seperti itu tidak hanya dibutuhkan di perusahaan yang bergerak khusus di bidang multimedia, tapi juga di perusahaan industri lainnya pada bagian komunikasi pemasaran atau marketing communication. Sebagai siswa SMK, dia pasti sering mendapatkan tugas praktik. Dia bisa sampaikan dalam CV tentang pengalaman menjalankan tugas-tugas tertentu. Dia juga pasti menjalani praktik kerja lapangan atau disebut juga praktik kerja industri atau magang di perusahaan. Dia bisa tulis dalam kurikulum vitae-nya tentang kegiatan apa saja yang dilakukan ketika magang, lengkap dengan hasilnya. Seharusnya hal-hal tersebut yang dia tulis dalam kurikulum vitae-nya. CV nomor 1 ini sangat tidak efektif. Dengan CV seperti ini, Anda tidak bisa membuat recruiter berminat memilih Anda, khususnya pada perusahaan-perusahaan besar papan atas. Bila ini baru halaman pertama, karena ada halaman berikutnya, tetap saja tidak efektif. Saat membaca halaman pertama seperti ini, petugas rekrutmen tidak akan berselera untuk meneruskan membaca halaman-halaman berikutnya. Contoh CV nomor 1 ini tidak direkomendasikan. Meskipun menggunakan bahasa Inggris, CV seperti ini akan mendapatkan skor rendah dari ATS karena jumlah katanya sangat minim dan tidak ada informasi pengalaman. Berikut beberapa bentuk lain contoh CV yang memiliki masalah yang sama dan tidak direkomendasikan. Contoh yang kedua adalah CV dari seorang lulusan SMA yang sedang kuliah. Pada CV nomor 2 ini biodatanya sudah tidak terlalu panjang, namun masih menuliskan beberapa hal yang tidak penting, seperti informasi kelahiran, agama, moto, dan kewarganegaraan.
Begitu pula dengan riwayat pendidikan. Tertulis riwayat pendidikan lengkap bahkan sejak TK. Sebagai lulusan SMA, dia tidak mendapatkan pelajaran keterampilan khusus yang bisa ditampilkan dalam CV. Namun, dia bisa menampilkan aktivitas-aktivitas selama menempuh pendidikan, dan itu sudah dia lakukan. Dalam CV ini terdapat informasi kegiatan organisasi dan prestasi. Informasi tentang prestasi sudah tertulis dengan baik, namun akan lebih baik lagi bila info prestasi ini disampaikan di awal, di paling atas. Untuk riwayat organisasi seharusnya dilengkapi dengan kegiatan penting yang pernah dia lakukan, tidak hanya mencantumkan tahun, jabatan, dan nama organisasi. Aktivitas saat mengikuti organisasi inilah yang bisa jadi pengalaman yang bernilai tinggi, selling point untuk ditawarkan kepada perusahaan. Dia bisa menuliskan apa saja yang dilakukannya ketika menjadi pengurus OSIS bidang publikasi, dilengkapi dengan metrik angka. Pasti ada beberapa, tinggal dipilih yang paling tinggi poinnya. Begitu pula saat dia menjabat sebagai bendahara PD IPM, ketua OSIS, dan ketua PD IPM. Yang harus dikoreksi juga dalam penulisan riwayat organisasi pada CV nomor 2 ini adalah urutan waktunya, seharusnya diurutkan dari yang terakhir. Informasi tentang hobi tidak perlu ditampilkan kecuali ada prestasinya, seperti memenangkan kompetisi olahraga atau game. Bila tidak ada, hilangkan saja. CV nomor 2 ini sudah agak lebih baik dari model yang pertama. Sama seperti contoh-contoh CV sebelumnya, pada CV nomor 3 ini masih ditemukan data pribadi dan info jenjang pendidikan yang seharusnya tidak perlu ditampilkan. Pemiliknya juga membuat bagian pengalaman kerja, tapi diisi keterangan belum pernah bekerja. Itu tidak perlu. Pemilik CV ini seorang sarjana pendidikan bahasa Inggris. Daripada menuliskan jenjang pendidikan sebelumnya, seharusnya dia menjelaskan keterampilan apa yang dia dapatkan saat kuliah. Dia bisa menyampaikan tugas praktik atau proyek yang pernah dikerjakannya. Contoh CV nomor 3 ini isinya sudah lebih baik dari contoh-contoh sebelumnya. Sudah mencantumkan keterampilan atau kemampuan dan kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan saat mengikuti organisasi. Namun, hanya kegiatan sebagai anggota Koalisi Pemuda Hijau Indonesia saja yang layak ditampilkan. Karena dalam kegiatan itu dia aktif berperan sebagai panitia. Struktur kalimatnya bisa ditulis lebih efektif seperti berperan aktif dalam penyelenggaraan Kongres Nasional keempat KOPHI dengan tema berkoalisi dalam mewujudkan lingkungan yang lestari dengan menjunjung budaya Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebi yang dihadiri 100 peserta perwakilan 20 regional. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam video cara membuat CV bagi fresh graduate, bahwa semua kegiatan yang pernah dilakukan sebaiknya disampaikan dalam kalimat tindakan aktif yang dilengkapi metrik angka agar memiliki kekuatan untuk meyakinkan rekruter. Bila disampaikan dalam bahasa Inggris, kalimat dengan tindakan aktif akan mendapatkan skor yang tinggi dari Applicant Tracking System atau ATS. Silakan saksikan juga video cara membuat CV yang ATS friendly dan disukai HRD. Menjadi peserta dalam pelatihan atau seminar bukan termasuk kegiatan, kecuali disampaikan tindakan aktif yang dilakukan saat pelatihan, seperti menulis artikel tentang lingkungan hidup dengan mewawancarai 5 orang pemilik perusahaan sebagai tugas pelatihan Environmental Journalism Training yang dilaksanakan oleh US Consulate General Surabaya. Bila tidak ada tindakan, informasi pelatihan dan seminar disampaikan dalam bagian pendidikan atau education saja. Seharusnya pengalaman mengikuti organisasi Go Pangan Lokal Regional dan IKPMR juga bisa digali tindakan efektifnya dan dituangkan di CV ini. Tentang penulisan kemampuan atau keterampilan yang menggunakan bintang akan saya bahas dalam video khusus cara menulis skill di CV. Contoh CV nomor 4 ini sudah jauh lebih baik lagi. Dalam CV ini sudah tidak ada biodata kecuali informasi usia atau kelahiran. Bukan masalah besar. Informasi jenjang pendidikan masih ditampilkan semua. Sebaiknya yang ditampilkan hanya pendidikan terakhir di SMKN. Pemilik CV nomor 4 ini sepertinya lulusan SMK jurusan administrasi. Dia sudah menampilkannya dalam bagian kemampuan. Bagus. Rekruter jadi tahu apa saja keterampilan yang dia dapatkan dari pendidikan terakhirnya. Yang masih harus diperbaiki dan dikembangkan lagi adalah pada bagian pengalaman. Baik pengalaman kerja saat PKL, bekerja 9 bulan sebagai karyawan penjualan,
maupun pengalaman organisasi. Sebagai catatan, bekerja kurang dari 1 tahun masih dianggap fresh graduate. Pada bagian pengalaman, dia hanya menuliskan tempat bekerja, posisi, dan jangka waktu bekerja. Seharusnya dia menuliskan tindakan apa saja yang sudah dilakukannya, seperti membantu merapikan pembukuan pajak saat magang, menjual 30 produk setiap bulan saat bekerja sebagai karyawan bagian penjualan, membuat reportase 3 berita saat tergabung dalam organisasi jurnalistik. Dia akan memiliki cukup ruang untuk menuliskan semua tindakan-tindakan aktif tersebut sebagai pengalaman dalam 1 halaman CV ini bila menghilangkan bagian hobi, info pendidikan SMP serta SD, dan mempersingkat ringkasan riwayat dirinya. Ringkasan riwayat diri sebaiknya hanya menampilkan prestasi yang dilengkapi metrik angka terukur.